Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti kajian rutin bulanan bersama Dr. Muhammad Yahya PhD. Sebelum kita mulai kajian kita di pagi hari ini, marilah kita buka acara kajian kita dengan bersama membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah tadi kajian kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan banyak membawa manfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita langsung ke materi inti. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang The Ayah of Ramadan yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Yahya PhD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang saya hormati Bapak Ibu, wabil khusus Pak Asy'ari, keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita insya Allah akan membahas tentang Ramadan sebagai bagian dari usaha kita untuk meningkatkan kualitas puasa kita di bulan Ramadan, insya Allah, yang sebentar lagi kita akan temui. Tetapi saya tidak menggunakan file yang saya kirim karena mungkin bisa bikin ngantuk karena terlalu banyak. Jadi biar itu dibaca di rumah, tapi insya Allah penjelasannya juga akan kita kaitkan ke sana. Saya ingin ngawali dari surat Az-Zumar yang tidak ada di slide, tapi saya share screen. Surat Az-Zumar ayat 21 dan 22. Nanti baru kita kaitkan ke ke Al-Baqarah 185. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua tokoh di dalam Islam yang menarik karena dua tokoh ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai gambaran dari orang yang memiliki iman sempurna, ya. Yang pertama adalah tokoh kita adalah Ammar bin Yasir, ya, yang bernama Ammar bin Yasir. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Saya ingin mulai dari sini karena pembicaraan kita adalah kita bicara tentang kerasnya hati dan kenapa nanti Al-Quran turun, ya. Saya ngawali dari sini dulu. Umar bin Khattab. Oke. Ammar bin Yasir adalah orang yang masuk Islam jauh lebih awal dibanding Umar bin Khattab karena beliau ini beriman seangkatan dengan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Jadi kira-kira masih sekitar 30-an orang yang masuk Islam dulu. Nah, Ammar bin Yasir ini sebenarnya bukan orang asli Makkah, tapi beliau adalah orang Yaman. Ya. Bapak ibunya yaitu Sumayyah, ibunya, dan Ammar bapaknya. Ammar Yasir bapaknya. Ini adalah orang Yaman yang nanti pergi ke Mekah tapi tidak kembali. Singkatnya, Ammar bin Yasir ini memeluk Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, nanti ada kisah menarik bagaimana kedua orang tuanya, Sumayyah dan Yasir, dibunuh, dan Ammar dipaksa untuk mengucapkan kata-kata yang buruk
syirik dan mencerca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menarik, begitu selesai ini dia bertemu dengan Rasulullah SAW dan Nabi bertanya kepada Ammar bin Yasir karena dia merasa jijik sekali dengan dirinya, telah mengungkapkan kalimat-kalimat syirik, mencaci maki Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana dengan hatimu? Kata Rasulullah. Karena Rasulullah bertanya, kamu mengucapkan itu dengan mulutmu atau juga dengan hatimu? Dan Rasul bertanya, bagaimana dengan hatimu, wahai Ammar? Kata Ammar bin Yasir, hatiku mutmainnun bil iman. Hati saya tidak berubah sama sekali, masih tenang, tentram dengan iman ini. Rasulullah SAW menyatakan, fa'in adu fa'ud. Maka jika kamu berada pada situasi semacam itu, mereka ngulangi kamu, ya. Jadi Ammar bin Yasir itu tidak hanya disiksa, dia dibakar, dia kulitnya melepuh, belum dipukulin segala macam, ya. Wong bapaknya saja ditombak. Abu Jahal itu, masya Allah, kalau kita lihat sama tuannya, yaitu dari Bani Makhzum terhadap Yasir, ya, dan Sumayyah, kita ngeri membayangkan bagaimana penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, terutama pada generasi Muslim pertama, khususnya pada Sumayyah dan Yasir, kedua orang tua dari Ammar. Karena itu Rasul berkata kepada Ammar, sobron ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Maka bersabarlah wahai keluarganya Yasir, karena tempat kembalimu yang dijanjikan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ammar ini yang menarik, nanti seusai peristiwa ini, Rasul kalau menghormati Ammar, misalnya ketika Ammar masuk dalam majelis, Rasul menyatakan selamat datang kepada orang yang baik, orang yang bersih, yang dibersihkan oleh Allah SWT, pada orang yang wangi, yang diwangikan oleh Allah SWT. Bitibil mutayyib, kata Rasulullah, dengan orang yang baik, orang yang bersih. Ya, menarik, karena ternyata tingginya akhlak, tingginya imannya ya Ammar bin Yasir justru dia dapatkan dari peristiwa itu. Ya, karena peristiwa itu yang kemudian memupuk keimanannya makin tinggi dan menjadi orang yang bersih. Namanya Ammar bin Yasir. Oke. Rasul menggambarkan kualitas imannya Ammar bin Yasir itu, kata Rasulullah SAW, mulia ya Ammar ya imanan, kata Rasulullah, ila mishashihi. Jadi penuh imannya Ammar bin Yasir itu sampai kepada, kalau kita punya ceret, ya kita punya ceret, terus airnya itu saking banyaknya sampai tumpah keluar, itu namanya mishashi. Saking hebatnya kualitas imannya Ammar bin Yasir. Jadi kalau Ammar ini gambaran imannya, karena iman itu kita tidak tahu, iman letaknya di dada, iman letaknya dalam hati kita, ya. Tapi ini gambaran yang internal, ya, di dalam. Oke. Sementara pada Umar, menarik, Rasulullah SAW suatu hari bermimpi, ya, dan kemudian Nabi menggambarkan bahwa aku melihat orang-orang itu mengenakan baju, pakaian. Ada yang di bawah pusarnya, dari atas pusarnya, ada yang di bawah, ya. Terus aku melihat Umar melintas, dan Umar itu pakaiannya di atas dadanya. Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksudnya pakaian itu? Rasul menyatakan, itulah agama, ad-din, atau iman. Jadi kalau imannya Ammar bin Yasir digambarkan sebagai sesuatu yang internal di dalam, Rasul menggambarkan imannya Umar bin Khattab itu bisa kelihatan. Karena kita ketahui bersama, Umar itu menarik, figur yang sangat menarik, yang kalau kita lihat, apalagi beliau adalah Amirul Mukminin, imannya itu kelihatan, ya, dalam apanya, keadilannya, kesabarannya, ya, tangisannya, segala macam dari Umar bin Khattab. Ya, jadi ini pakaian kenapa kok menutupi dadanya? Karena iman ada dalam hati, dan Umar itu imannya seakan-akan keluar di atas dadanya sampai ke bawah penuh. Gambaran dari iman yang sempurna. Nah, dua kisah ini menjadi inspirasi buat kita. Ini adalah gambaran dari orang-orang yang memiliki iman sempurna karena hatinya sempurna. Hatinya baik, dimaksimalkan secara baik. Lah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu menggambarkan bagaimana kerasnya hati. Ya, yang nanti digambarkan seperti
keras banget, nggak bisa ditanamin apa-apa. Nah, surat Az-Zumar ayat 21 dan 22 mengajak kita berpikir, ya, karena kita diantarkan dengan gambaran yang mestinya membuat kita ini berpikir, tercenung, ya. Setelah itu, baru setelah kita tahu karakter hati dan kenapa nanti Allah nurunin Al-Quran, baru setelah itu kita masuk ke Al-Baqarah. Oke, kita lihat dulu Az-Zumar 21, ya. Alam taro, kata Allah, tidakkah kalian melihat? Ya, bukankah kalian melihat, kata Allah SWT, Annallaha anzala minas sama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit. Perhatikan kata anzala dan Allah lagi. Allah yang menurunkan, prosesnya namanya anzala, ya. Minas sama, dari langit lagi. Dari langit. Apa yang diturunkan? Ma'an, air, ya. Yang diturunkan adalah air. Nah, kita ini sering mendapati di dalam Al-Qur'an kalau ada kata anzala biasanya dikaiti dengan Quran. Ya, dan ini nanti ada kaitannya dengan Al-Qur'anul Karim kalau kita pikirkan, karena kalau Allah menggunakan kata tara itu tidak saja dilihat dengan mata kepala, tapi lebih-lebih dia harus kita pikirkan apa di baliknya, apa hikmahnya. Seperti misalnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Muhammad, tidakkah engkau melihat bagaimana kami menghancurkan apa yang kami telah perbuat terhadap pasukan gajah misalnya? Apa Nabi Muhammad melihat dengan mata kepala? Tentu saja tidak, karena Nabi lahir sebelum peristiwa, Nabi lahir setelah peristiwa Abroha dan gajahnya. Nah, tara maknanya adalah tidak hanya melihat dengan mata kepala, dia melihat dengan otak kita, dengan pikiran kita, dengan hati kita. Nah, kita ini kenapa sih disuruh begitu? Karena maunya dari penglihatan itu kita pikir, kita mikir apa hikmahnya. Nah, kita ini disuruh oleh Allah berpikir. Apa yang harus kita renungkan? Kata Allah, tidakkah kalian melihat? Sesungguhnya Allah menurunkan dari langit itu air. Ke tanah yang kering kerontang, tanah yang tidak bisa menumbuhkan apa-apa, tanah yang sudah keras, ya. Gambarannya tanah yang tidak bisa menghasilkan apa-apa karena kering, karena tidak ada air. Terus coba kamu perhatikan, kata Allah SWT, aku turunkan air dari langit. Fasalakahu, maka airnya mengalir masuk ke dalamnya, bercampur dengan tanahnya, ya, dan kemudian menjadi moist, ya, tanahnya berkumpul, ya nabi afil ard, dan kemudian menjadi tempat munculnya air, ya, jadi sumber-sumber air di dalamnya. Karena Allah nurin dari atas, ditampung, ada yang menampung, udah masuk dengan tanahnya, ya, tanahnya menjadi gembur karena di dalamnya ada yanabi, ya, tempatnya airnya, ya, dari situ nanti muncul muncul airnya karena Allah yang memberikan air hujan tadi itu, air hujan itu tadi. Nah, Allah kemudian menyatakan secara menarik, summa, dan kemudian setelah itu apa yang terjadi? Yakhruju, kemudian yukhriju, kemudian dikeluarkan, ya, kemudian mengeluarkan bihi dengannya, yaitu dengan air tadi, dengan campuran sekarang, kemudian ditumbuhkan oleh Allah, dikeluarkan setelah menjadi sumber-sumber air di muka bumi, ya, kemudian ditumbuhkannya dengan air itu. Apa yang ditumbuhkan? Zar'a, tanam-tanaman berbagai macam, mukhtalifan alwanuhu, yang berbagai macam warnanya. Ada merah, biru, kuning, ada tomato, ada anggur, ada macam-macam untuk menggambarkan bagaimana tanah yang awalnya kering itu, ya, kemudian dikasih air oleh Allah, beda-beda kemudian tumbuhnya. Kita suruh mikir ke sana. Yang menarik coba kita renungkan. Kata alwanuhu, ya, alwan adalah warna. Plural dari kata laun, alwan. Alwan bentuk jamaknya dari kata launun, yaitu warna. Yang menarik, kata alwan bentuk jamaknya ini, ya, terulang sebanyak 7 kali dalam Al-Quran Karim. Tebak ada berapa warna itu? Ada 7 warna dasar. Warna dasar ada 3, tapi nanti kemudian menjadi 7. Ya. Menarik karena Quran bisa kata jamaknya alwan ada 7. Ya. Sebagaimana pelangi ada 7. Sampai di sini mari kita pikirkan apa yang mau digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita pikirkan di ayat ini. Karena Allah menyatakan di ayat ini, ya, kita lanjutkan sedikit, summa yahiju, kemudian dia mengering, ya,
dari yang basah tadi kemudian kering, fatarahu musfarra, maka kamu melihatnya menguning dia. Ya, dari yang tumbuh hijau ranau keluar buahnya, bunganya, dan kemudian mengering, summa yaj'aluhu khutama. Kemudian menjadilah pohon tadi itu, ya, tanaman-tanaman tadi itu menjadi khutama, menjadi sesuatu yang kering, menjadi tumbuhan yang kering, lapuk, yang kalau kita injak bunyi krek, namanya khutama. Terus Allah menyatakan, inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hal tersebut. Ya, ladzikra. Sungguh ada pengingat liulil albab, bagi orang yang memiliki hati. Nah, kita disuruh mikir oleh Allah SWT di ayat ini. Yang pertama, gambaran dari nopo niki, gambaran dari diri kita. Ya, orang yang sama sekali tidak disentuh Al-Quran itu seperti tanah yang mati, tanah yang kering kerontang. Maka Allah turunkan air hujan. Apa akibatnya? Dia tumbuh pelan-pelan, yakhruju bihi zar'a. Kemudian tumbuh dia kecambahnya, muncul, mulai menguat terus jadi tanaman, terus sampai lihat menghasilkan buahnya. Ya, yang menarik yang pertama. Jadi kapan bisa hidup tanah yang kering kerontang itu jika ada air hujan? Sama dengan hati kita yang mati, hati kita yang terlalu jauh dari Allah, hati siapapun yang tidak bisa menumbuhkan apa-apa kalau dia disentuh dengan Al-Quran. Karena Allah menggunakan anzala minas sama, ya, sesuatu yang diturunkan, dan memang menarik nanti, diturunkan dari langit, maka apa yang terjadi kemudian? Allah menjadikan kita ini seperti benih, ya, beda-beda di antara kita. Ya, karakternya segala macamnya, ada yang tomato, ada yang strawberry, ada bahkan yang kayu jati. Ustadz, anak itu, Ustadz, orang itu sudah lama, wah, maksiatnya, nakalnya, kita nggak tahu. Mungkin kayu jati yang hanya baru bisa dipakai setelah puluhan tahun. Ya, tapi begitu dia masuk Islam, dia mungkin jadi pilarnya masjid. Masya Allah, who knows? Siapa yang tahu? Kita nggak tahu. Masya Allah kalau kita pikirkan ya. Nah, tapi ada orang yang seperti jagung misalnya, ya disentuh Islam, 3,5 bulan berbuah, dia udah bisa dimanfaatkan oleh orang. Itu disebut dengan mukhtalifan alwanuhu. Ada orang yang tidak perlu, pokoknya dia dibacakan Quran, belajar, udah hidup dia seperti rumput. Ada yang susah, harus di-taking care, dirawat, dipupuk, jenisnya beda-beda tiap orang. Tapi satu persamaannya, apa yang dibutuhkan? Air. Air dari langit itu, yang kemudian dia akan menumbuhkan tanamannya. Yang pertama. Yang kedua, air itu simbol dari ruh kita, yang sama, karena Quran juga sama ya. Jadi nanti lihat, kita ini ada masanya. Hidup kita dari nggak ada, kemudian hidup, terus sampai hijau. Setelah itu ngapain? Setelah itu mengering. Tubuh kita pelan-pelan, seperti kalau kita nonton semua, lihatlah pohon pisang katakanlah. Hijau dia terus sampai dia menghasilkan buahnya, itu buah biarkan mati sendiri dia pelan-pelan dari yang hijau itu ke coklat sama ya hijau fatarahu musfarrah. Kamu akan lihat dia mulai menguning. Terus kalau menguning ngapain dia? Sebentar lagi dia akan lapuk dan diinjak oleh kaki-kaki manusia seperti khutama, kerak. Ya, hidup kita itu seperti itu. Berapa lama sih kita mau hidup di dunia ini? Ya, kita tidak selamanya akan hijau, pelan-pelan merunduk kita. Dari kecil, ya, kepala kita mendongak. Lihatlah anak kecil itu. Dia selalu kepingin tahu ke atas. Apa itu? Apa itu, mah? Lihatnya ke atas terus. Tapi begitu kita makin tua, dipaksa tulang punggung kita melengkung, dan kita mulai melihat kemana? Ke bawah, lihat nenek-nenek, kakek-kakek, semuanya mulai merungkuk dia. Melihat lagi kepada asal-usulnya, yaitu tanah. Dia kembali lagi kemampuannya diambil oleh Allah, dia kembali lagi seperti bayi. Faman nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala yaqilun, kata Al-Qur'an. Ya, siapa yang dipanjangkan umurnya, ya dikasih tambah berusia lagi 20, 30, 40, 50 tahun. Pelan-pelan nunakkishu fil khalq. Dikurangi oleh Allah kemampuannya. Ya, fisiknya makin menurun. Kenapa kamu tidak melihat itu? Kenapa kamu tidak berpikir tentang itu? Agar apa? Agar kita sadar, mau kemana lagi kamu? Kamu sudah bisa menegakkan punggungmu. Oleh Allah dipaksa untuk ingat terhadap kuburnya, kematiannya. Summa yahiju fatarahu musfarra, summa yaj'alu khutama, inna fi dzalika ladzikra liulil albab.
albab. Inna fi dzalika, sungguh di dalam hal ini, ya, dalam gambaran ini ada peringatan yang sangat kuat dari siapa? Dari Allah SWT untuk kita semuanya yang mau menggunakan hatinya untuk berpikir. Nah, setelah ayat ini Allah kemudian menyatakan afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Allah SWT menyatakan afaman sarahallahu sadrahu lil Islam, maka apakah orang-orang yang dibukakan oleh Allah hatinya, ya, lil Islam, untuk menerima agama Islam. Afaman sarahallahu sadrahu lil Islam. Maksudnya begini, orang awalnya dadanya kayak tadi ya gambarannya, sesak, ya, ibarat tanah tadi kering. Apa yang membuat kemudian dadanya lebar, dadanya menjadi plong? Islam. Ya, Islam nanti, kalau kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, kita kenal apa? Sabar, khusyuk, segala macam. Sebenarnya ajaran Islam itu diturunkan untuk membuat kita bahagia. Bahagia itu namanya sarhus sadr. Ya, sarhus sadr. Luasnya hati, lebarnya hati, ya, tentramnya hati. Itu orang kalau disentuh dengan Al-Quranul Karim, disentuh dengan napa niku mau, disentuh dengan Al-Quranul Karim. Fahuwa ala nurim min rabbih. Kenapa? Karena dia mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya dari Tuhannya berupa nopo? Al-Qur'an. Karena dari atas. Maka itu kata Allah apa? Fawailul lil qasiyati qulubuhum. Maka celakalah bagi siapa yang hatinya qasiyah sekarang, yang keras membatu. Ya, kenapa? Karena tidak pernah disentuh dengan tanah, tidak sentuh dengan air, tidak pernah dapat pencahayaan. Min dzikrillah, dari mengingat Allah SWT. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itulah orang yang berada dalam kegelapan yang amat sangat nyata. Sangat nyata. Saya tidak terlalu panjang di Az-Zumar karena bahasan kita adalah di Al-Baqarah 185. Allah SWT kemudian menyatakan bagaimana, ada hadis menarik dari Ibnu Mas'ud, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kaifa in syaraha sadra? Apa sih tandanya ya Rasulullah kalau orang itu dadanya luas, dadanya lapang? Kata Rasulullah, idza dakhala nur, apabila masuk cahaya Al-Qur'an, cahaya agama ini kepada hati seseorang, insyaraha wan fataha, menjadi luas dan menjadi terbuka hatinya, boten sumpek ngadepi masalah nopo mawon. Apa tandanya ya Rasulullah, kata para sahabat? Apa tandanya? Al-inabah ila daril khulud, taubat ke negeri dia ila daril julud, wat tajafi an daril ghurur, wal isti'dad lil maut qablal nuzulihi. Dia taubat dari maksiatnya. Yang kedua, cirinya adalah dia sudah sekarang mulai meninggalkan, ya, dunia yang menipu ini. Dia tidak mau lagi menjadikan dunia segala-galanya. Ya, dia mau mulai mengosongkan dirinya, otaknya, pikirannya, semuanya menuju akhirat sekarang. Wal isti'dad lil maut, dan dia melakukan apa? Persiapan buat kematiannya sebelum kematian itu datang. Kematian datang. Karena itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita ini, kata Malik bin Dinar, maduriba abdun bi'ukubatin a'dham min qaswati qalb. Allah itu ya tidak ada ujian atau siksaan yang diberikan kepada seorang hamba melebihi apa? Besarnya, melebihi kerasnya hati seseorang. Kerasnya hati seseorang. Oke. Nah, kenapa saya mulai dari situ? Karena nanti kalau kita pikirkan sebenarnya mirip. Jadi Ramadan itu kayak tadi, tanah yang gersang tadi itu adalah gambaran dari hati kita, gambaran dari peradaban manusia, gambaran dari lingkungan kita, keperadaban kita, ya, kebudayaan kita yang kering kerontang. Butuhnya apa kemudian? Butuhnya air dari langit untuk numbuhin. Nah, masalahnya kapan diturunkannya air dari langit itu? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quranul Karim. Itu pengantarnya. Sekarang mari kita lihat surah atau ayat Ramadan yang kita kasih judul, ya, dengan kalimat syahru, dengan bunyi ayatnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Oke, mari kita lihat satu persatu untuk memudahkan. Oke, kita mulai dari kata syahrun, ya.
Syahrun artinya bulan. Saya tidak mau berlama-lama di sini. Kata syahrun berasal sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, artinya tersohor, masyhur, sesuatu yang kemudian dikenal oleh banyak orang, tampak dengan sangat nyata, sehingga semua orang tahu, namanya asyuhrah. Dari kata itu diambil kata syahrun. Kata syahrun kemudian dimaknai dengan bulan adalah karena orang itu melihat, semua orang tahu perubahan dari satu bulan ke bulan berikutnya. Dari hilal kecil terus menjadi purnama, purnama mulai menghilang, makin kecil, jadi hilang lagi terus tidak ada, terus muncul lagi kecil pertama kali, namanya syahrun. Ya, jadi bulan sabit itu yang pertama namanya syahrun. Dan semua orang tahu itu, karena itu disebut dengan syam, saking terkenalnya. Ya, pergerakan bulan itu kemudian juga dinamai dengan kalimat, dengan kata syahrun. Nah, yang menarik kalau kita pikirkan, orang-orang Arab dulu itu juga memang ternyata menjelaskan menjelaskan atau menamai hari-hari dan bulan-bulan itu menarik. Dulu kalau kayak orang Eropa itu menamakan hari-hari dikaitkan dengan dewa-dewa mereka. Kan itu ada Monday, Sunday, Thursday, dan semuanya itu adalah nama-nama dewa-dewa Yunani. Kita di Indonesia menarik, kita pakai Arab, cuman satu yang masih ketinggalan pakai yang Yunani, ya, atau yang Latin terutama, ya, karena kata minggu. Seninnya, Selasa, semuanya sudah ngikutin Arab. Nah, begitu dalam peradaban Islam, nama hari-hari itu diganti. Sebagaimana yang saya kirimkan di file, ya, mulai dari Ahad sampai dalam Sabat. Bulan juga demikian, bulan juga mengalami perubahan. Yang awalnya bulan itu nama-namanya di Arab, bukan sebagaimana Muharram yang kita ketahui, kemudian mengalami perubahan. Dan orang Arab menamakan nama-nama bulan itu disesuaikan dengan lingkungannya, iklimnya apa, terus apa kegiatan yang paling besar dilakukan oleh orang-orang Arab saat itu. Nah, yang menarik misalnya kalau bulan musim semi disebut Rabi', kalau lagi kering, ya panas namanya Jumadil Ula, ya, dan seterusnya. Lah, Ramadan adalah menarik kalau kita fikirkan. Kata Ramadan ini sebenarnya berasal dari kata ar-ramad, ya. Jadi kata ramad, ya, ramad itu artinya awalnya, ya, kalau batu itu kena air, kena sengatan matahari sampai panas, namanya ramad. Dari situ. Terus dari sini muncul kata ar-ramda, ya, ar-ramda, yang artinya adalah al-hararah, yaitu panas. Ya, al-hararah, sangat panasnya. Jadi syiddatul har adalah ramda, ya, al-hararah, ya. Ini adalah sangat panas. Apalagi yang ngomong sangat panas itu orang Arab, tambah panasan lagi. Nah, itu tuh. Nah, yang menarik kalau kita perhatikan, kata Ramadan ini kemudian diakhiri dengan N, ya, AN. Akhiran AN itu berfungsi, ya, tambahan AN, ya, Ramadan, Rahman, Ghufron, misalnya. Ini fungsinya adalah untuk menghasilkan makna yang intensif, ya, atau kita kenal dengan mubalaghah, ya. Sehingga maknanya menjadi amat sangat panas. Jadi amat sangat panas sekali, kira-kira begitulah. Saking panasnya. Nah, karena itu kemudian dinamakan Ramadan. Nah, mari yang kita pikirkan. Kenapa Allah meletakkan puasa Ramadan dan turunnya Al-Quran itu di bulan yang dinamakan dengan Ramadan? Karena itu sebagai simbol seperti tadi. Di Rabiul Awal tanah masih moist. Tapi tanah ketika amat sangat kering kerontang, pecah-pecah dia, karena panas yang amat sangat. Dia tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Makanya saya awali dari Az-Zumar tadi. Kenapa sih Allah menggunakan Ramadan? Karena ini gambaran dari matinya peradaban. Kenapa? Karena jadi nabi-nabi dulu itu mati, ada nabi lagi. Mati, ada nabi lagi. Ada mati nabi diganti oleh nabi. Tidak setelah Nabi Isa alaihissalam. Jadi setelah Nabi Isa, ini disebut dengan masa fatrah, ya, disebut dengan masa fatrah. Ini tidak ada nabi,
Tidak ada nabi yang diutus, ya. Yang menarik dari sini ini jaraknya adalah sekitar plus minus ya, about perkiraannya sekitar 600 tahun. Baru setelah itu ada nabi terakhir namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jarak yang panjang ini 600 tahun itu gambaran yang tadi digambarkan tadi sebagai apa? Sebagaimana Ramadan, tanah yang sangat kering kerontang, peradaban manusia panas kering kerontang, ya. Seenaknya orang membuat aturan dah karu-karuan semuanya. Siapa yang kuat dialah yang menang, ya. Baik buruk diukur dengan ukuran manusia dan seterusnya. Karena tidak ada bimbingan wahyu. Memang masih ada Nasrani, memang masih ada Yahudi, tapi sudah banyak corrupted. Nah, gambaran itu yang dipakai oleh Al-Quran dengan menggunakan kata Ramadan. Ya, jadi seperti tanah yang kering. Sekarang satu-satunya apa yang bisa menghidupkan budaya itu? Apa yang bisa menghidupkan peradaban umat itu? Apa terutama apa yang bisa menghidupkan hati yang keras? Hati yang sudah lama tidak pernah disentuh Al-Quranul Karim. Hati yang lama tidak pernah ada air, tidak pernah ada cahaya. Nah, kan itu Allah menggunakan kata Ramadan. Kata Ramadan. Oke, sekarang mari kita lihat bentuknya menarik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan redaksi Ramadan ini secara menarik. Sebenarnya kalau kita terjemahkan kan menjadi bulan, kalau kita terjemahkannya bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Oke, Al-Quran. Ya, sekarang saya coba bikin kalimat yang lain. Misalnya, diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Atau Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Oke, kalau saya punya 3 kalimat ini, kira-kira, karena gini ya, prinsipnya orang Arab itu, kalimat yang baik itu adalah kalimat yang pendek, tapi maknanya kuat. Ya. Jadi, madalla wa qalla, kata orang Arab. Ya. Jadi, kalimat yang terbaik itu kecil, ya, sedikit, tapi banyak isinya. Tidak seperti kitab, banyak ngomong, tapi isinya sedikit. Nah, itu tidak begitu caranya. Sekarang kita perhatikan. Kalau kita terjemahkan ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ini kok ribet banget ya? Bukankah ada redaksi yang jauh lebih mudah? Diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Misalnya, ya, unzilal Quran fi syahri Ramadan. Al-Quran unzila fi syahri Ramadan, misalnya. Oke, jadi ada banyak model redaksi yang bisa dipakai, tapi kenapa Quran kok menggunakan yang ribet, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran? Maunya apa ini? Lah gitu toh. Nah, itu yang menarik untuk difikirkan. Yang pertama, alasannya. Kalau kita pikirkan, tidak semua nama ada dalam Al-Quran. Karena kalau disebutkan berarti istimewa. Oke. Misalnya hari satu minggu, dan semua Selasa ada dalam Al-Qur'annya, Rabu juga tidak ada, dan yang disebut dalam Al-Qur'an misalnya Al-Jumu'ah, bulan tidak semua ada Jumadil Ula, ya, Rabiul Tsani, tidak ada di sini, Rabiul Tsaniyah misalnya, Rabiul Akhir, tidak ada Rabiul Tsani, nggak ada, ya. Masya Allah kalau kita pikirkan ya. Tapi Ramadan dicantumkan oleh Al-Qur'an Karim. Ya, dicantumkan oleh Al-Quranul Karim sebagaimana Muharram, ya. Yang benar untuk dipikirkan adalah kenapa kok Ramadan diberitakan? Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah itu telah memberitahu kepada kita, terutama karena ayat ini adalah periode Madinah. Sebenarnya di periode Mekah, Allah sudah ngasih tahu kalau Al-Quran itu diturunkan. Misalnya di surat Al-Qadar, ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar. Oke. Misalnya lagi di surat Hud, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Misalnya ya di surat Hud kalau saya tidak keliru. Ayat ketiga, ayat keberapa? Ya, surat Hud misalnya Al-Qur'an menyebut malam saat diturunkannya Al-Qur'an disebut dengan Lailatul Mubarakah.
Oke. Nah, yang benar untuk kita pikirkan, untuk malamnya dikasih tahu oleh Allah kapan turunnya, yaitu Lailatul Qadar atau Lailatul Mubarakah. Tetapi kalau kita pikirkan, tidak dikasih tahu, sampai masih di periode Mekah tidak tahu, tapi kapan itu, benar malam hari, tapi bulannya apa, harinya apa, tidak dikasih tahu oleh Allah. Padahal malamnya udah dikasih tahu ini, malam Al-Qadar atau malam yang penuh berkahan. Pertanyaannya when? Bukan jam yang dipilih oleh Allah, bukan hari yang dipilih oleh Allah untuk menjelaskannya, tapi bulannya. Karena itu dikasih kemudian Syahrul Ramadan, Syahrul Ramadan. Untuk nunjukin, kamu kan belum tahu kapan diturunnya Al-Quran, malam hari iya, tapi kapan tepatnya? Dan dikasih tahu, baru di ayat ini dikasih tahu Syahrul Ramadan. Karena itu istimewa, karena itu yang kenapa kok di Ramadan dulu, karena itu yang pertama. Yang kedua alasannya adalah, kalau kita pikirkan kira-kira hikmahnya ya, kenapa kok kemudian Syahrul Ramadan? Karena Allah mau menekankan Ramadan itu sendiri. Kalau saya menyatakan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, apa poin saya yang mau saya ungkapkan sebenarnya adalah Al-Qurannya. Atau kalau saya menyatakan diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka sebenarnya saya yang bicara itu agar audien menyadari bahwa Al-Quran yang mau saya tekankan. Nah, tapi kalau di sini menarik, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Berarti apa maunya? Maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bahwa Syahrul Ramadan didahulukan karena mau menjelaskan bulan Ramadan itu sendiri. Sebelum nanti jelasin Quran, Allah itu mau menjelaskan Ramadan itu sendiri. Itu maksudnya. Karena itu tidak bisa dirubah kalimatnya. Memang harus Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ngoten. Nah, kenapa? Karena Allah mau mendefinisikan, ini bahasa saya, karena Allah mau mendefinisikan bulan Ramadan. Dan kita diminta nanti dari sini, kalau mikir Ramadan, mikirlah sebagaimana Al-Quranul Karim. Ya. Nah, bagaimana Allah mengenalkan Ramadan itu? Mari kita pikirkan. Allah mengenalkan Ramadan itu ternyata ya, berbeda dengan apa yang kita sangka. Kita menyangka bahwa Ramadan itu kalau kita ngomong Ramadan, di kepala kita langsung muncul itu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bulan puasa. Ya. Kalau kita ingat Ramadan, selalu yang pertama langsung dipikirkan adalah puasa. Lah Quran itu tidak begitu, itu maksudnya. Karena itu kita harus nanti ngikutin Al-Quranul Karim. Jadi Allah mengenalkan Ramadan itu tidak dengan puasa. Nanti puasanya itu. Justru bukan itu yang dimaui oleh Al-Quranul Karim pertama kalinya ketika menjelaskan Ramadan. Justru yang dimaui adalah ini bulan, jadi pertama yang Allah kenalin. Apanya itu? Diturunkan Al-Quran. Itu yang mau dipikirkan. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Quran diturunkan di bulan Ramadan, ya. Maksudnya bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an Karim. Jadi Allah mau mengenalkan setiap kita ingat Ramadan, yang harus pertama ada di otak kita adalah Al-Qur'an. Boten kok posone, karena posonya nanti. Karena ternyata Qur'annya Ramadannya puasanya itu diletakkan nanti, yaitu ketika Allah menyatakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka siapa di antara kalian yang menyaksikan hilal Ramadan, maka baru kalimatnya. Baru setelah itu Allah menyatakan Ramadan puasa. Nah, jadi kalau kita pikirkan ini ya, jadi yang pertama itu justru pengenalannya adalah melalui turunkannya Al-Quran. Nah, baru nanti yang kedua adalah puasa. Jadi puasa itu diletakkan di yang kedua ini. Ya, jadi yang pertama turunnya Al-Quran, baru setelah itu adalah faman syahida minkum itu. Ya. Jadi itu cara Allah. Lah, apa hikmahnya buat kita? Kita juga begitu. Kalau kita ini ngingat Ramadan, yang pertama yang harus ada di kepala kita adalah Al-Quran.
Jadi ini adalah syahrul Quran. Yang pertama ada di otak kita, bulan Al-Quran, syahrul Quran. Baru setelah itu, apa yang kita ingat? Syahrus Syam. Jadi pertama itu ngingatnya adalah syahrul Quran. Setelah itu baru Syahrus Syam. Bulan Al-Quran, baru setelah itu adalah Syahrus Syam. Nah, itu yang pertama, poinnya ya. Jadi kita ambil poin ya yang harus hasil kajian kita. 1. Ingatlah Ramadan dengan Al-Quran nomor 1. Baru setelah Al-Quran adalah dan puasa. Jangan dibalik. Ingat Ramadan dengan Quran dan puasa. Yang pertama. Sekarang yang kedua yang harus kita pikirkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fi'il Quran. Kata unzila fihi. Sekarang mari kita renungkan kata unzila fihi. Oke, diturunkan. Ya. Nah, kita mikir gini. Ini karakter kita ya. Oke, bahasan kita sekarang unzila fihi. Diturunkan di dalamnya. Oke. Diturunkan kepada siapa? Tentu kepada Nabi Muhammad SAW, dan artinya dampaknya juga kepada siapa? Semua yang beriman, orang Islam. Oke. Kita ini punya watak, kalau kita ini dikirim, diberi sesuatu, misalnya kita dapat hadiah kita ini misalnya dari Malang, saya kirim dari Malang ke Gresik, yang kedua ada orang yang ngirim dari Amerika Serikat ke Gresik juga. Pertanyaan saya, kira-kira kalau kita mendapatkan sesuatu, katakanlah barangnya sama lah, satu dari Malang, yang kedua dari Amerika Serikat, hati kita ini lebih senang, lebih respect, lebih ngasih penghormatan kepada yang mana? Amerika Serikat. Ya, misalnya beli abaya, ada orang haji ngambilnya semuanya dari Surabaya semuanya, dari Pasangbong, wah maka sarungnya misalnya dan seterusnya. Maka begitu pulang haji orang berdatangan, dia kasih itu sarung. Dan orang tahu, wah ini belinya di di Ampel nih, belinya di Pasar Bong nih misalnya. Terus untuk teman-temannya yang dekat, ya, belinya dia di Makkah langsung. Ya, misalnya sama-sama abaya ini, atau katakanlah imamah lah, ya imamah, ya buat kepala. Oke, imamahnya, oke surban, oke. Nah, yang menarik, untuk teman yang dekat, dia tidak kasih surban yang dia beli di Pasar Bong Surabaya, tapi dia kasih ini asli, saya beli di Makkah. Oke. Yang menarik, kenapa? Padahal selidik punya selidik, surbannya juga buatan Gresik semuanya. Kalau kita pikirkan. Tapi yang menarik, kenapa orang memberikan respect, penghormatan, kalau yang datangnya dari jauh. Semakin jauh, semakin orang menunjukkan respect. Nah, sekarang renungkan. Allah menggunakan kata unzila, diturunkan. Dari mana diturunkan? Dari atas langit ke-7. Ini harus kita pikirkan. Ya, di atas langit ke-7. Di atas langit ke-7, bayangkan. Ya, nanti ada tempat namanya Lauh Al-Mahfud. Ya, Lauhul Mahfud. Masya Allah. Dari Lauhul Mahfud. Nah, sekarang kita pikirkan ini. Dari Lauh Mahfud. Ini jauh banget. Karena setelah langit ke-7. Pertanyaannya buat kita, adakah kita sudah respect? Adakah kita berbahagia? Dan itu diberikan sebagai apa? Sebagai hadiah. Dan mestinya orang kalau hadiah apa? Riang gembira, gembira dia. Ya, gembira, senang, bunga hatinya. Ya, karena dapat hadiah dan dia akan respect, dia akan jaga dan seterusnya. Ya, misalnya Pak, misalnya Pak Asari ngasih saya sarung misalnya, dikirim dari Gresik, sarungnya mahal, sarung BHS, saya enggak tahu BHS, saya kira seperti sarung biasa saja, sarung cap gajah misalnya, ya, yang harganya 30.000 dengan sarung BHS yang harganya 500.000, jauh banget ini. Tapi karena saya enggak ngerti, wah, biasa saja saya buat
untuk ngarit, saya buat untuk main sepak bola, pakai sarung BHS. Nah, saya tanya, kemudian Pak Azhari datang ke rumah saya, sedang melihat saya dengan sarung BHS itu, saya bikin sembarangan. Ya, saya bikin ngecat, pakai sarung BHS, saya bikin. Tentu saja apa, kata Pak Ari? Ya, oh, boleh tak tukokno api-api, mestinya nggak sholat Jumat, atau mestinya gawe, ya itu maksudnya. Nah, Allah SWT sekarang kita dikasih Al-Quranul Karim di bulan Ramadan ini. Spesial, di waktu yang tepat. Karena Allah kalau menurunkan sesuatu tepat. Kalau lagi musim hujan, katakanlah ya, kalau lagi kering kerontang, tidak ada air, maka pas kalau diturunkan air hujan, sehingga bisa menumbuhkan. Masya Allah kalau kita pikirkan. Sama dengan Al-Quranul Karim. Ini sesuatu hadiah yang super istimewa. Karena bukan hanya dari langit, tapi dari Lauhil Mahfuz. Waktunya tepat, yaitu Syahrul Ramadan. Saking sangat panas-panasnya. Sebagai simbol dari bumi kering kerontang. Tidak ada hidayah, nggak ada nabi. 600 tahun sudah berjarak. Orang hidup dengan caranya sendiri. Pembunuhan, pemerkosaan, wanita tidak ada harganya. Berbagai macam. Kalau kita lihat di dunia saat itu. Di saat yang amat sangat membutuhkan. Apalagi ya, kalau kita diberi hadiah, pas hadiah itu amat sangat butuh. Amat sangat butuh. Ya. Masya Allah, kalau kita pikirkan. Saya punya 2 laptop, dua-duanya didudukin sama anak saya, pecah semuanya LCD-nya. Sama istri kemudian dibenahin karena buat daring anak-anaknya. Tinggal yang punya saya enggak ada ternyata. Aduh, gimana ini? Masya Allah, dilalak kersane Gusti Allah. Ya, Tursina, ya, dulu Tazkiyah, ngasih hadiah sama saya, ngasih, Masya Allah, ya, memberi Galaxy Tab yang bisa saya pakai lagi untuk mengetik. Nah, kayak gembira. Kenapa? Karena pas. Situasinya pas kalau kita pikirkan. Kayak sama sekarang dengan hadiah. Karena ini Ramadan. Karena panas, karena hatinya sudah terlalu lama mati. Seperti tanah tadi, Allah kirim hadiah yang pas, tetapi orang menyia-nyiakannya. Tidak disentuh Qur'annya, tidak dibaca, hanya dibuat untuk misalnya ngobatin orang sakit, ya, pemikat hati perempuan, buat jompa-jampi, ini apa-apaan, kira-kira kan begitu. Mestinya kita sambut hati senang, bunga, respect, kita manfaatin sesuai dengan manfaat yang tepat. Ya, nah itu kata unzila di dalamnya. Karena itu poin kedua yang harus masuk di dalam otak kita adalah dari kata unzila setelah mengingat kalau di otak kita ya Ramadan yang diingat adalah Quran. Jadi ingatlah Ramadan sebagai nopo yang pertama sebagai syahrul Quran. Dengan syahrul Quran, dengan syahr Al-Quran. Itu yang pertama dulu. Baru setelah itu dan syahrus siyam, bulan puasa. Ini yang pertama. Yang kedua apanya? Sambutlah ia dengan gembira. Sambutlah dengan gembira, dengan riang hati, dengan respek, ya, dengan cinta, dengan syukur. Begitu. Kenapa? Karena dikasih Al-Quran. Dikasih Al-Quranul Karim. Kata unzila itu mengingatkan itu. Masukilah bulan Ramadan dengan gembira, riang hati, respek, cinta, syukur kepada Allah. Kenapa? Bukan karena nanti makanan jadi lezat. Ya, kolak male ado, biasanya jarang makan. Semuanya. Makanan-makanan yang tidak ada. Bukan itu kita bergembira. Gembira karena kita mendapatkan Al-Quranul Karim. Karena dikirim Al-Quranul Karim. Lah pertanyaannya seperti tadi. Saya dapat kiriman dari Pak Syari, sarung BHS, saya akan menjadikan sarung itu digunakan secara baik jika apa? Jika saya tahu fungsinya apa. Ini ku Ustaz, barang saya menawi sakit jadi damel sholat mawon, damel sholat Jum'ah, dan cara nyucinya begini, ada aturannya. Yang menarik kita pikirkan. Sama nanti, makanya setelah ayat ini, Allah masih belum bilang puasa. Di sini Allah bilang apa? Bilang ini loh Quran. Nah, dari Quran itu kamu gunakan untuk 3 hal ya. Satu namanya hudan. Hudannya bukan hanya untuk kamu, tapi linnas. Habis ini kita bahas ini. Habis itu ada bayinat. Yang ketiga ada furqannya, kata Allah SWT.
Nah, baru kalau kita melakukan Quran dengan 3 itu sama seperti tadi. Saya dikirimi hadiah, saya gunakan dia sebaik-baiknya. Dan karenanya yang memberi kemudian senang, sing diberi juga senang. Masya Allah, itu indahnya ayat ini. Ya, dimulai dari menjelaskan syahru, baru Ramadan, unzila fihi, nah sekarang hudan. Nah, iya menjadi pertanyaan kita sekarang, apa sih sebenarnya hudan? Linnas, oke? Kita awali dari hudan, linnas, fungsi pertama. Hudan, ini menarik ya, at-tankir, isim isyarah, ya, isim isyarah. Dulu pernah kita mulai, tidak tahu saya sudah dapat berapa, isim nakiro maksud saya, dapat berapa dulu di tempatnya, di kantornya Mas Ari, tapi kemudian berhentinya waktu qawaidul lughah, ya, mau direncanakan dengan ibu-ibu, dengan Bu Mila, tapi tidak tahu, terus gara-gara pandemi tidak jadi. Isim nakiro plus tanwin, ya, rumusnya kalau ada isim nakiro yang tidak ada alnya itu loh, terus dikasih tanwin belakangnya, maknanya 2. Satu, fungsinya untuk jadi berfungsi. Yang pertama fungsinya lita'dim, jadi memberikan makna pengagungan. Yang kedua litahkir, untuk menunjukkan makna kekerdilan. Misalnya di dalam Al-Quran, misalnya wa ajrun kabir, misalnya ajrun kabir. Ajrun ini isim isyarah, bukan wal ajru, tapi wa ajrun. Ya, ajrun ini isim nakirah dikasih tanwin, maknanya menjadi pahala yang sangat besar, pahala yang agung. Belum cukup pakai ajrun saja, ditambahi kabir lagi. Jadi nuwemen agungnya nih. Namanya ajrun. Misalnya lagi wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar. Ya, itu namanya lita'dim. Tapi kadang-kadang juga maknanya at-tahkir. Lihat konteksnya ya. Lihat konteksnya. Seperti ketika Al-Qur'an menjelaskan di surah Hud, kalau saya tidak keliru ya. Ketika menyatakan qila ya ardubni, Allah menyatakan hei tanah keluarlah airnya. Wa qila sama aqli'i, dan hei langit turunkan hujanmu. Sampai kemudian banjir buah dan segala macam, semua orang-orang kafir tenggelam. Quran menyatakan bu'dal lil qaumidz zalimin. Ya, hancur kamu, hancur sekecil-kecilnya. Namanya bu'dan lil qaum. Ya, kata Al-Qur'an Karim, bu'dan, untuk menggambarkan tahkir. Untuk menggambarkan tahkir, ya, bu'dan. Lah, ayat ini sama. Bentuknya itu isim nakirah plus tanwin. Hudan. Nah, apa artinya? Artinya menjadi petunjuk yang amat sangat agung. Yang pertama. Yang kedua maknanya satu-satunya. Yang sangat agung dan satu-satunya. Terakhir, dan yang paling sempurna. Nah, kita bisa memaknai begini ini dari apa? Dari penggunaan isim nakirah yang ada tanwinnya, hudan. Oke, itu makna yang pertama. Kenapa dibikin isim nakirah? Ini poin yang pertama untuk kita pikirkan. Oke, poin yang kedua yang juga menarik adalah bahwa kata hudan ini dalam bahasa Arab berfungsi sebagai hal, bukan sebagai sifat, atau adjektif. Sebagai adjektif. Maksudnya begini, kalau kata sifat itu melekat, misalnya mobil biru, ya sudah, mobilnya memang biru. Sampai kapanpun, enggak sampai kapanpun, ya sampai kiamat tetap namanya mobil biru karena catnya biru. Ya, mobil biru. Dia sudah kata sifat. Tapi kalau misalnya Yahya, misalnya Yahya datang ke Gresik, misalnya ya. Terus loh, dia pakai apa tadi? Dengan jalan kaki. Nah, jalan kaki ini namanya hal. Oke. Dengan jalan kaki. Ini namanya hal, jalan kaki. Jadi Yahya jalan kaki, kalau saya tulis model hal ya. Jadi begini, Yahya jalan kaki.
Misalnya, datang ke Gresik. Nah, gitu. Datangnya ini kata kerja, ya ini yang verb-nya, ini kata kerjanya. Oke, katakanlah. Lah, jalan kaki ini namanya hal. Menunjukkan keadaan saya, mengundukkan sesuatu yang bersifat aktif. Ya datang ke Gresik. Jalan kaki, itu menunjukkan dia berjalan. Ya, tapi kalau saya bilang Yahya tinggi atau Yahya gendut, nah Yahya gendut itu artinya kata sifat. Ya, tapi kalau saya pakai dengan apa dia keadaannya? Apa sih maksudnya? Kenapa saya kok harus jelasin hal meskipun bukan pelajaran nahwu sebenarnya? Untuk nunjukin hal itu sifatnya akan terasa, karakternya akan terasa, harus diusahakan, harus kita yang mencarinya, harus kita yang menggunakannya, baru nanti akan terasa dia sebagai hudan. Bukan seperti mobil biru ya langsung biru, enggak. Kalau saya tidak berjalan menggunakan kaki saya ke Gresik, ya tidak bisa disebut dengan jalan kaki. Itu maksudnya. Kalau Quran itu mulia, Quranul Hakim, Quranul Karim, itu kata sifat. Kata sifat. Tapi kalau Quran, hudan linnas, ya bukan kata sifat. Kapan Quran jadi petunjuk? Kalau kita ngaplikasikan dia jadi petunjuk. Ngoten maksudnya. Jadi hal itu menuntut nopo? Menuntut aktivitas. Hal itu menuntut amaliyah. Menuntut amaliyah, menuntut implementasi. Ya, harus diusahakan. Ya, namanya begitu kayak istighfar. Sama sebenarnya nanti kalau kita pikirkan. Nah, sekarang mari kita pikirkan, menarik, Allah SWT menyatakan fungsi pertama dari Al-Quran itu yang diturunkan oleh Allah dari langit itu adalah sebagai hudan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan hudan? Ini. Sikap kita terhadap Al-Quran itu sebenarnya diawali dari, kalau kita ngikutin sahabat, sebenarnya diawali dari menghafalkan. Karena menghafalkan itu tujuannya untuk bisa baca. Oke lah kita ambil. Jadi yang pertama itu orang baca. Baca Al-Quran. Faham atau tidak paham dibaca dulu. Setelah baca ngapain orang? Mulai dia mengartikan. Oke. Oh gitu artinya. Setelah mengartikan ngapain dia? Berusaha memahami. Atau saya singkatkan sajalah. Memahami, yaitu dengan cara apa? Tafsir, ya, taklim, tadabbur. Mulai itu dia mempelajari, menafsiri dan seterusnya. Ya, setelah melalui proses apa? Proses membaca pertama, ya, habis membaca dia mengartikan, memahami, baru kemudian jadi apa kalau sudah begini? Jadi ilmu. Jadi pengetahuan, jadi ilmu. Tapi ilmu selesai, boten. Ilmu masih belum hudan. Nah, ilmu kemudian diamalkan. Setelah diamalkan, baru dia jadi hudan. Nah, ngoten urut-urutannya. Jadi baca, terus mengartikan, misalnya. Mengartikan, mencoba memahami seperti yang kita lakukan hari ini. Sudah jadi ilmu. Sudah selesai, boten. Dia harus diamalkan. Kalau diamalkan, baru dia jadi hudan. Nah, maka poinnya adalah sebagaimana tadi ya. Yang pertama, ingat Ramadan sebagai syahrul Quran dan syahrul Syam. Yang kedua, sambutlah dengan gembira, riang hati, respek, cinta, syukur. Kenapa? Karena Allah menurunkan dia sebagai hadiah. Oke. Yang kedua adalah pertanyaannya adalah jadikan Quran sebagai hudan. Jadikan Al-Quran sebagai hudan. Maksudnya implementasikan. Ya, terutama di bulan Ramadan ini. Ya. Sarungnya itu pakai untuk sholat, bukan dipakai buat ngechat dan seterusnya. Itu namanya kita tidak mengimplementasikan secara baik. Nah, pertanyaan gini, sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai hudan? Ya, itu yang harus ditanyakan setiap kita masukin Ramadan. Apakah kita sudah membaca? Pertanyaannya, sudah memahami? Sudah jadi ilmu Al-Quran itu? Sudah diamalkan? Kalau itu belum, Quran belum jadi hidayah. Dia tidak, sebenarnya kita tidak pernah menjadikan Quran sebagai hidayah dalam hidup kita. Kita cuma membacanya, kita cuma memahaminya, kita cuma itu karena kita tidak mengamalkannya. Nah, setiap bulan Ramadan, apa yang harus ada di otak kita? Seberapa jauh saya sudah mengamalkan Al-Quran Karim?
Seberapa jauh saya sudah menjadikan Quran sebagai hudan. Masukilah Ramadan dengan itu. Kan itu Allah tidak menjelaskan puasa dulu, unzila fihil Quran, baru jelasin hudan. Nah, kalau dia sudah diamalkan, baru dia jadi hudan. Dan kalau jadi hudan, kita senang. Kenapa? Karena tadi, yasroh, sodrohulil Islam. Karena jadi cahaya. Sekarang hati kita tidak sempit lagi, senang kita. Nah, setiap nanti kita mengkaji Al-Quranul Karim, kita ngerenungin, masuk bulan Ramadan itu renungkan. Saya Ramadan ini harus berusaha jadiin Quran sebagai hudan. Membaca bukan jelek, good. Tapi kalau membaca terus dengan Al-Quran, yang kita lakukan dengan Al-Quran, kita sesungguhnya belum menjadikan Quran sebagai hudan. Itu poinnya. Itu poinnya. Padahal Ramadan unzila fihil Quran hudan, kata Al-Quranul Karim. Makanya nanti setiap Ramadan ini, masuki bulan Ramadan dengan kesadaran ini. Apakah saya sudah jadikan Quran sebagai hudan? Kalau belum, oke, saya mau baca berapa di Ramadan ini. Saya mau berusaha untuk memahami surah, ayat dalam Al-Quran ini. Kalau saya nanti sudah paham, saya akan berusaha amal. Agar apa? Agar nanti jadi benar-benar hudan. Misalnya kita baca surah Al-Mu'minun misalnya, alladzina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang terhadap sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat dunia dan akhiratnya, yaitu lahwun, permainan, ucapan-ucapan yang tidak membawa manfaat dunia akhirat, aktivitas-aktivitas yang tidak membawa manfaat dunia akhirat kita, namanya lahwun. Lahwun. Orang ini meninggalkan jauhnya. Gimana aplikasinya kalau sebagai hudan? Kita sudah paham, oh lahwun itu adalah melakukan sesuatu atau ngomong tentang sesuatu atau apapun lah, lakuin sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu tidak penting. Baik buat dunia kita atau buat akhirat kita. Sehingga karena kita melakukannya, kita lupa terhadap sesuatu yang lebih penting, yaitu urusan akhirat. Namanya lahwun. Namanya lahwun. Oke? Nah, kita sudah tahu maknanya apa, terus tinggal ngamalkannya. Maka setiap kita terlibat dalam omong-omong, terlibat dalam pembicaraan, terlibat dalam aktivitas, pikirkan yang pertama kali. Apakah ucapan ini, percakapan ini, apakah amal ini, apakah pekerjaan ini? Misalnya, itu yang harus kita pertanyakan dulu. Ini sesuai dengan Al-Quranul Karim? Ini dianjur, ini akan membawa manfaat buat dunia dan akhirat saya. Itu namanya kita ngaplikasikan Quran sebagai hudan. Sebagai hudan. Lah, sadari itu di setiap bulan Ramadan. Ya Allah, enggak ya Allah, saya masih jauh dari Al-Quranul Karim. Saya cuma baca ya Allah. Benar sudah Pak, saya khataman kalau Ramadan misalnya. Saya 2 kali Ustadz khatam, alhamdulillah. Tapi pertanyaannya, cukupkah Anda hanya membaca Al-Quran? Quran diturunkan bukan hanya sekedar untuk dibaca. Quran diturunkan untuk sebagai hudan, itu tujuan utama. Di surat Al-Baqarah dijelaskan di hampir banyak ayat dalam Al-Quran Al-Karim. Hudan, hudan, hudan. Agar apa? Sampai ke sana kita melakukan. Allah itu jelasin Ramadan dengan itu, tak turun Ramadan, ya. Saya turunin Al-Quran, tak kasih tahu kamu apa manfaatnya Quran itu. Satu sebagai hudan. Kata Allah. Nah, berikutnya, hudannya itu hudan linnas. Mari perhatikan, hudannya hudan linnas. Apa maksudnya? Kalau kita sudah ngicipin hudan yang tadi, ya, karena sekarang kita sudah menjalankan apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui dari Quran, mulai diamalkan, ya, kita senang kemudian karena hudan. Berikutnya kita disuruh apa? Sharing. Itu yang dimauin Al-Quran, sharing. Kenapa? Karena linnas. Karena Quran itu petunjuk buat manusia. Jadi pertanyaannya nanti di setiap bulan Ramadan, apa yang sudah saya lakukan, yang saya sudah sharingkan, ya, sudah saya sharingkan dengan Al-Quranul Karim. Buat orang non-Muslim, bulan ini harus menjadi bulan penguatan kita untuk bagaimana ya agar orang-orang di luar Islam itu bisa tahu Quran. Apa yang bisa saya lakukan? Saya bikin hadiah lah. Tak kasih parcel, dalamnya tak kasih Quran, buat tetangga saya yang Nasrani. Go, good, itu bagian dari usaha kita, sharing kesenangan. Orang itu kalau senang, dia maunya berbagi orang lain. Kita maunya orang lain juga tahu kalau kita senang. Ya, karena itu kalau kita beli mobil baru, maunya
ngasih tahu sama orang, show off. Misalnya, ya memang gitu sifat kita, sama secara ruhania. Nanti kalau kita sudah mendapatkan hudan, ya kita merasakan ya Allah plong hati saya sekarang dan segala macamnya ya, karena membaca, memahami, jadi ilmu diamalkan namanya hudan. Nanti tugas kita berikutnya adalah sharing. Apa yang sudah saya sharingkan dengan Quran? Mungkin dengan teman kita yang sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan Quran, meskipun Muslim, karena kerja misalnya, dia tidak punya waktu sama sekali untuk duduk, mikirin Quran, hadir majelis taklim, kirimin untuk orang itu, bisa kirim MP3, kirim tulisan, kirim Al-Qur'annya, ya sambil dikasih, ini bulan Ramadan, baca Quran ya, misalnya, menarik. Itu yang harus kita pikirkan, karena hudan linnas. Jadi sudah ada 4 poin ini. 1, di otak kita rekonstruksi, dekonstruksi dulu, dihapus. Ramadan Quran, bukan puasa nomor 1. Ramadan Quran, puasa prioritas kedua. Yang pertama adalah Qurannya, itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita masuki Ramadan itu, masuklah dengan gembira, riang hati. Kenapa? Karena Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam digambarkan oleh Al-Qur'annya. Karena Nabi Musa dipanggil oleh Allah. Falamma jaa, kemudian ketika Musa sudah di tempatnya ya, kemudian wa kallamahu rabbuhu, dan kemudian Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah, momen yang sangat dekat. Ya, di tempat yang sudah ditentukan oleh Allah. Nabi Musa bercakap-cakap. Apa kata Musa kemudian? Qala ya Rabbi, arini anzur ilaik. Ya Allah, aku ingin melihatmu. Ya, kata Allah SWT, lantaroni, kamu sama sekali tidak akan bisa melihatku. Maksudnya, bukan Allah tidak bisa dilihat, kamu tidak akan punya kemampuan untuk bisa melihatku. Sampai kapanpun, kata Allah, lantaroni, ya, terutama di dunia, ya, karena nanti di akhirat, Allah dibikin mampu kita. Lantaroni, kalau tidak percaya, gini aja dulu, ya, saya ini belum muncul, tapi begitu nanti kehadiran saya, ya, keberadaan saya, itu nanti akan saya tampakkan dulu. Ya, misalnya ya gambarannya. Wallahu a'lam, kita tidak tahu hakikat apanya, tapi lihat kata Al-Qur'an Karim. Kata dia, walakin dzur ilal jabal. Tetapi lihatlah gunung itu. Ya, fa in istaqarra makanahu. Kalau gunung itu tetap di tempatnya, saufa tarani. Mungkin kamu akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbul jabal. Ketika Allah kemudian menampakkan, ya, wallahu a'lam maksudnya ke gunung itu, ja'alahu dakka, gunungnya hancur. Ya, dan apa yang terjadi pada Musa? Sa'iqah. Musa tersungkur pingsan. Setelah itu Nabi Musa siuman, dia maha suci Engkau ya Allah, aku bertobat dan akulah orang yang pertama kali sebagai orang yang beriman, wa ana awwalul mu'minin. Allah pun berkata kepada Musa, apa kata Allah? Ya Musa, ya inni stofaituka, aku iku milih awakmu. Ya, yang lain tidak saya pilih. Karena 2 hal, birisalati wa bikalami. Karena risalah, karena Taurah itu yang ada pada dirimu. Khud ma'ataitu, ambillah itu dengan sungguh-sungguh. Wa kum minash syakirin, dan berbahagialah dengan itu. Syukurlah dengan itu, kata Allah SWT. Oh, cuma jaluk liane itu cukup membuat kamu mestinya bahagia. Masya Allah ya. Lihat, Nabi, kalau untuk konteks Nabi Musa Taurat, untuk kita adalah Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quranul Karim. Lah, mestinya kita bersyukur, bahagia. Itu nomor 2. Nomor 3, kebahagiaan kita itu tidak cukup hanya dengan hati, terus kemudian udahlah kita tinggalkan Quran. No. Jadikan Quran sebagai hudan. Baca, fahami, sampai jadi ilmu kemudian diamalkan, jadi hudan. Oke, yang kelima, kalau sudah merasakan jadi hudan, sekarang hidup benar, tidak jadi pemarah, karena semuanya udah dibimbing dengan Al-Quranul Karim. Sharing dengan yang lain. Sharing, karena hudan linnas. Sama teman kita, tetangga kita, non-muslim, atau yang Islam, tapi udah jauh dari Al-Quran. Jadikan bulan Ramadan sebagai bulan apa? Bulan sharing. Ya, kasih dia kolak tetangga kita. Sambil kasih dia bacaan tentang Al-Quranul Karim. Ya, Masya Allah, sharing. Hudan linnas, hudan linnas. Oke, yang kelima sekarang. Setelah hudan linnas, Allah menyatakan fungsi berikutnya dari Al-Quran, yaitu bayyinatin minal huda. Oke, perhatikan kalimatnya. Bayyinat, kata bayyinat adalah, saya singkatkan bukti. Bukti yang nyata.
yang namanya bayyinat atau namanya evidence, ya, proof, ya, namanya proof, bukti, ya, evidence. Ya, kalau orang bisa bikin 2 bukti, maka kemudian ditangkap ya, oleh polisi. Karena kata dia sudah cukup bukti. Buktinya sudah cukup nyata. Nah, namanya bukti. Maksudnya begini, Quran tadi kan dengan gagahnya menyatakan sebagai nopo, satu-satunya petunjuk. Yang lain itu bukan petunjuk. Mau apa kayak namanya, agama apa kayak, pemikiran apa kayak, semuanya bukan petunjuk. Yang real petunjuk, Al-Quranul Karim. Kata Allah SWT, hudan. Karena pakai isim nakiro, satu-satunya dan paling sempurna dan paling agung. Untuk nyatiin apa? Yang lain tidak ada yang sempurna, yang lain tidak ada yang agung, yang lain tidak satu-satunya. Ini yang cuma satu-satunya. Itu klaimnya Al-Quran. Dengan apa? Dengan kata hudan. Dengan kata hudan, Ustaz, bukankah masih ada Taurat sama Injil? Iya, tapi corrupted. Dia sudah tidak bisa lagi jadikan petunjuk. Bingung kamu. Karena campur-campuran. Ada omongannya manusia masuk juga di situ. Nah, yang menarik tapi semua orang kan bisa ngecap. Semua orang merasa yang paling benar. Ya, misalnya gini, misalnya Pak Asari misalnya dari Gresik, misalnya mau ke Malang, misalnya mau ke Malang. Ini kan ada banyak yang namanya hudan ini, yang ngeklaim jadi hudan. Apa? Google Map, misalnya. Misalnya lagi apalah, kayak Waze, ya semua aplikasi-aplikasi tentang apa namanya GPS ya, aplikasi-aplikasi GPS misalnya banyak ya, banyak apa namanya untuk menunjukkan menyatakan bahwa dia adalah petunjuk. Nah, Allah itu sekarang mana buktinya kalau dia memang petunjuk? Ya tergantung. Kalau jenengan damel Google Map ternyata sampai di Malang, wah bener ini, percaya aku panjen Google Map bener. Tapi kalau pakai Google Map nyasarnya ke kuburan, ya seperti di televisi malam-malam orang naik mobil pakai Google Map, ternyata mungkin ada jin ya yang belokin suaranya, ternyata dia sampai ke kuburan. Terus tertidur, pagi hari dia sadar, ternyata mobilnya di tengah kuburan. Google Map, Masya Allah. Jadi Google Map versi jin. Nah, yang menarik adalah Allah itu menarik di ayat ini. Kenapa? Karena setelah menyatakan Quran sebagai bayinat, menyatakan ada buktinya. Bayinatin minal huda. Dan bukti yang konkret, bukti yang nyata. Kalau dia petunjuk dari Allah SWT. Masya Allah. Clear proof. Ya, Masya Allah. Gini maksudnya ya, maksudnya begini maksudnya. Oke, saya kasih. Dulu, Nabi terdahulu, dia mendapatkan 2 hal secara terpisah. Satu, namanya risalah. Yang kedua, namanya mukjizat. Dan ini terpisah. Ya, terpisah. Misalnya kita ambil contoh, misalnya ini katakanlah kita ambil contoh nih, misalnya Nabi Musa alaihissalam dapat Taurat plus dapat tongkat, ya, dan seterusnya. Lah Taurat itu risalahnya, mukjizatnya gini. Kalau orang mengajarkan Taurat, ya, wah ini adalah Taurat dari Allah Subhanahu Wa Taala, isinya begini, 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 begini. Orang mencemooh. Kamu mana buktinya kalau kamu itu Nabi Musa? Kalau kamu menyatakan dapat kitab dari Allah SWT, ya, berupa Taurat, buktinya mana? Kalau kamu itu memang Nabi, dikasih mukjizat oleh Allah, tongkatnya menjadi ular, tongkatnya dipantukan ke laut, lautnya terbelah, namanya bayinat. Itu maksudnya. Jadi, fungsi dari bayinat itu membuat orang menjadi sadar, iya ya, benar memang ini dari Allah ini. Bayangin kalau jenengan tidak beriman, kemudian ada di dekat Laut Merah, kemudian menyaksikan Nabi Musa memecah laut menjadi 2 bagian. Saya tanya, apakah kita kemudian tidak beriman? Insya Allah beriman, karena melihat, wow, ini tidak mungkin pekerjaan manusia ini. Mesti Allah ini, masa laut bisa kebuka? Namanya mukjizat. Oke. Bedanya adalah Nabi terdahulu itu, risalah dan mukjizatnya terpisah. Nah,
Untuk Nabi Muhammad, Al-Quran itu isinya jadi satu. Risalah plus mukjizat. Jadi satu di dalamnya. Masya Allah. Tidak dipisah oleh Allah. Karena tidak dipisah, maka mukjizatnya Nabi Musa hanya bisa dilihat kapan? Sifatnya menjadi apa? Menjadi temporer. Ya pada saat itu, sekarang sudah tidak ada, Laut Merahnya bersatu lagi sekarang. Tidak pecah lagi. Tongkatnya Musa, kalaupun sudah ketemu, jenengan lemparakan, ya tidak bisa jadi unta, udah. Kenapa? Karena temporer sifatnya. Nah, Al-Quran, karena nabinya nabi terakhir, ya, mukjizatnya mukjizat terakhir, Taurat, dan untuk sampai yaumul kiamah, makanya tidak temporer. Makanya dibuat sebagai mukjizat yang permanen. Namanya bayyinah. Tak kasih buktinya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita pikirkan itu. Jadi, di ayat ini Allah menyatakan, selain sebagai hudan, dijelaskan bahwa Quran itu sebagai bayyinah. Sebagai bayyinah. Dikasih bukti nyata kalau dia petunjuk. Seperti tadi, tidak percaya kalau pakai Google Map itu bisa sampai Malang. Dia petunjuk, bener loh. Apa buktinya? Lihat. Wah, dikasih tahu. Google Map itu dibikin dari gini, ini. Engineer-nya segini. Orang jadi yakin, ya aku yakin. Nah, gitu loh. Namanya bayinat. Nah, yang menarik, lihat, perhatikan kata bayinat. Bayinatnya itu dibikin oleh Allah dalam bentuk plural. Artinya ada berapa bayinatnya? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu, ada banyak mungkin bayinatnya. Ada banyak bayinatnya. Ya. Jadi bayinatnya itu macam-macam bayinatnya. Bayinat apa saja, Ustadz? Lah, apa saja yang menjadi bukti yang kemudian menunjukkan kepada kita bahwa Quran itu benar-benar merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poinnya. Jadi bayinat itu akan membuat seseorang menjadi sangat yakin kalau dia adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kalau mau bicara bayinat secara mendetail, tidak akan cukup waktu kita. Ya, kenapa? Karena panjang. Dan saya hanya ngasih contoh sedikit beberapa. Ya, misalnya ini yang saya contoh satu saja lah. Terlalu banyak soalnya. Misalnya ya, ini yang di file yang saya kirim, misalnya bayinat dari berbagai aspek yang akan membuat gini. Jadi apa yang nanti dirasakan oleh Abu Bakar sebagai mukjizat, itu bisa kita juga rasakan oleh orang sekarang. Kenapa? Karena mukjizatnya tidak berubah. Itu hebatnya. Oke, kita kasih contoh satu ini misalnya ya. Jadi Quran itu salah satu kehebatannya adalah bahwa bayinatnya itu tetap ada sampai yaumul kiamah. Kita ambil contoh yang namanya word pattern. Misalnya, kata perempuan sama laki-laki di dalam Al-Quran jumlahnya sama, 24 kali. Kata setan dan malaikat jumlahnya sama, 68 kali. Dunia dan akhirat sama, 115 kali. Kata bulan terulang 12 kali, kata hari terulang 365 kali, kata daratan terulang 13, kata lautan terulang 32. Dan kalau kita lihat peta, perbandingan rasio antara daratan dan lautan memang 13 dan 32. Mungkin jenengan biasa mawon gitu, Ustaz, ketepaan. Bukan gini, coba sekarang jangan bayangkan. Jenengan jadi nabi. Oke? Quran itu turun dalam masa 23 tahun lamanya. Terus jenengan bikin, mulai ngomong mulai 23 tahun yang lalu. Saya gini. Oke, ini wahyu lagi ya. Besok dapat lagi, ini wahyu lagi ya. Terus, apa jenengan sakit dalam 23 tahun mikir, tadi laki-laki saya sudah 24 kali. Maka saya akan ngomong perempuan juga 24 kali. Sakit? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Banyak. Sakit itu bisa dengan cara begini. Ambil komputer, kita nulis. Setelah ditulis, dihitung. Word counting dihitung. Nah, laki-lakinya ada berapa ini sudah kalau dalam satu disertasi ini atau satu skripsi ini, ada 24. Oke. Perempuannya 60. Waduh, kebanyakan. Dikurangi, dibuang, dimatchingkan. Baru sampai sakit ngeklaim. Dalam skripsi saya, kata laki-laki dan perempuan jumlahnya sama. Wah,
Kapan itu bisa dilakukan? Kalau kita nulis nomor 2, kita butuh komputer. Dan memang sejak awal wis dihitung. Pertanyaan saya, apa Nabi Muhammad pernah menghitung? Tidak pernah. Kok bisa tepat? Laki-laki 24, perempuan 4. Hari 365 itu tidak mungkin kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang kedua, karena kita tidak bisa mengingat ucapan kita sendiri yang kita ucapkan. Jangan 23 tahun, 5 menit yang lalu saya sudah tidak bisa tahu. Saya tadi ngomong apa 5 menit yang lalu. Itu. Dan semua tanda-tanda yang kayak begini namanya bayinat, yang membuat orang kemudian menyatakan, oh God, ya Allah, benar ya Allah. Memang ini adalah tanda darimu, tanda yang menunjukkan bahwa Quran itu adalah mukjizat. Itu maksudnya bayinat. Ini baru dari satu aspek kebahasaan itu kuatah. Misalnya kayak begini, simetri, ya macam-macam lah, terlalu banyak ya, enggak cukup nanti waktunya. Tapi saya ingin menunjukkan nanti di akhir ya, nopo namine susunan Al-Baqarah, karena itu penting buat kita, hanya sekedar untuk menunjukkan nopo namine keterkaitan dengan puasa nantinya. Oke. Kita lihat, jadi itu yang namanya bayinat. Jadi kenalkan anak kita, bisa dari aspek bahasa, sejarah, sains, saya tidak nyebutin semuanya ya. Banyak bayinat, karena itu Al-Quran menggunakan bentuk plural. Bentuk plural. Ya, karena bayinatun itu satu. Ya, tapi kalau bayinatun, nah dia banyak. Dia banyak. Maksudnya, bukti kalau Al-Quran itu adalah hudan, itu banyak. Baik dari bahasa, dari sejarah, dari sains, dari matematika, dari macam-macam. Ya, selidiki itu, rasakan itu, temukan itu. Karena itu poin berikutnya, nah sekarang untuk mempercepat ini ya, poin berikutnya sebagai hudan ini, tugas kita di bulan Ramadan ngapain kemudian? Rasakan, ya, dalami bayinatnya Al-Quran itu. Caranya dengan apa? Terus baca, terus renungi, terus tadabburi. Nanti Allah yang akan ngasih tahu, wah Allah, feelingnya kita dapat dan menyatakan, wah Allah, ya Allah, benar ya Allah, ini Quran datang darimu. Yang kedua, dari mana? Baca buku. Cari buku-buku tentang ijazul Quran. Misalnya Guru Shihab punya buku Mukjizatul Quran, ditindau dari 3 sisi, bahasa, sejarah, dan apa, Pak Guru Shihab misalnya, dan ilmu pengetahuan Pak Guru Shihab. Ya, misalnya, dan sekian banyak kitab-kitab tentang ijazul Quran, terutama buat anak-anak kita yang masih di sekolahan. Karena guru-guru itu kebanyakan hanya ngasih nopo. Yang pertama tadi, Quran sebagai hudan. Quran itu petunjuk buat manusia, kan itu penting. Dan Quran itu mukjizat terakhir. Ketika ditanya, apa mukjizatnya Al-Quran? Gurunya ya, mukjizat terbesar karena misalnya, dan seterusnya. Padahal itulah saat kesempatan menjelaskan nopo, bayinat. Bayinat. Karena Allah sendiri yang nunjukin. Ini ngeklaim tapi nunjukin. Ibarat orang nyatakan aku yang paling pinter. Buktinya apa? Ayo tanya berapa bahasa. Bahasa apa saja kamu tanya sama saya. Lah namanya bayinat. Konten bukti nih. Kamu merasa terpinter, iya ayo wes, buku apa kamu tanya? Wow, itu namanya sembodo lah ngoten. Quran niku ngoten. Quran mengklaim dirinya sebagai hudan dan memang satu-satunya hudan, dan Allah ngasih tahu kalau kamu ragu, kalau kamu tidak yakin bahwa fungsi Quran yang kedua adalah bayinatin minal huda. Dia menjadi bukti yang nyata dari hidayahnya Allah SWT. Masya Allah. Nah, makanya setiap Ramadan masukilah Ramadan dengan kesadaran itu. Rasakan, dalami bayinat itu, pelajari. Saya itu pelajari. Rasakan. Karena kalau orang itu kesentuh dengan bayinat, imannya akan sangat teguh. Imannya akan teguh. Sebagaimana Musa dan para sahabatnya melihat laut yang terbelah jadi 2. Terakhir adalah Furqan. Yang terakhir adalah Furqan. Bayyinatin minal huda wal furqan. Wal furqan. Apa Furqan? Furqan berasal dari kata farraqa, memisahkan. Jadi Furqan adalah sama kayak tadi ya, Ramadan. Ya, jadi dia apa? Yang paling kuat. Ini paling pemisah, yang paling
Ya, pemisah yang paling sempurna dan satu-satunya. Maksudnya dalam apa? Ya dalam proses memisahkan itu. Memisahkan apa yang Ustadz? Yang pertama, memisahkan hak dan batil. Ya, itu memisahkan antara kalamullah dan kalamnya makhluk. Oke, itu poin-poin berikutnya. Oke, nah sekarang kita lihat sekarang. Yang pertama, dia memisahkan hak dan yang batil. Dan pemisahannya nanti sangat kuat. Apa saja yang efeknya pada kita? Satu, dia akan memisahkan pikiran. Ya, jadi kita akan punya cara berpikir, atau saya kasih otak saja untuk memudahkan. Itu yang berubah. Semakin kita belajar Quran, semakin kita belajar Quran, semakin kita belajar Quran, maka otak kita berubah. Cara berpikir kita berubah. Cara kita memandang opo sukses itu berubah. Cara kita memandang dunia ini berubah. Cara kita memandang anak dan istri kita berubah. Karena dicuci oleh Al-Quran, disibghah. Furqan nanti. Nanti kita menjadi orang yang beda. Kenapa? Karena kita dapat furqan itu. Karena kita mengaplikasikan Quran sebagai furqanan, sebagai furqan. Wal furqan, karena kita kemudian apa? Kita tahu, oh ya Allah begini toh ternyata. Semuanya berubah. Jadi kalau cara berpikir kita berubah, apa yang membuat kita apa lagi? Kalau otaknya berubah, cara berpikirnya berubah. Membuat kita melahirkan apa? Perilaku yang berbeda. Karena nanti pemikiran itu mengantarkan kita untuk melakukan tindakan. Perilaku kita berubah. Kalau perilaku kita berubah, nanti ujungnya menjadi apa? Pribadi kita berubah, kepribadian kita atau personality kita. Itu kita berubah kemudian, cara pandang kita dan segala macam itu efek dari pikiran kita jadi clear dalam melihat apapun ini salah, ini benar dan seterusnya. Nah, itu bagi individu, ya. Bagi kelompok, nanti kelompok juga berubah. Nanti kelompok akan menjadi pemisah kalau kelompoknya disentuh dengan Quran. Kelompok yang hak dan nanti akan tidak bertemu dengan yang batil. Terus nanti, karena itu siap-siap juga, efeknya juga mungkin kita akan tidak disenangi oleh orang, mungkin akan dimusuhi. Ya, sekantor maunya korupsi, jenengan boten korupsi, karena sudah furqan, Quran jadi furqan. Mesti akan ada kelompok yang hak dan yang batil. Dan itu dipisah dengan apa? Dipisah dengan cahaya. Begitu orang nerapin Quran, mesti nanti terpisah sendiri. Kegelapannya akan memisahkan dirinya. Karena ada cahaya itu. Ya, yang terakhir, dan nanti ini selain kelompok apalagi peradaban kita. Nanti Quran itu membimbing kita untuk melahirkan apa? Peradaban yang hak, yang benar, dan seterusnya. Dan yang paling terakhir adalah Furqan itu maksudnya memisah antara kalamnya makhluk dan kalamnya manusia. Kitab-kitab suci yang lain itu kecampur baur. Ada ucapan kiainya masuk di dalamnya, sebagaimana Taurat sama Injil. Ucapan Paul di dalamnya, ucapan Markus apalagi Injil. Ya, karena tidak ada yang asli. Nabi Isa dan Injil itu bahasanya mestinya apa namanya bukan Suryani, satunya apalah saya lupa ya, tetapi sudah tidak ada itu, tidak ada bukunya, tidak ada. Jadi Injil masih dalam bahasa Yunani. Wong Nabi Isa tidak berbahasa Yunani. Menarik kalau kita pikirkan, tidak punya sebagaimana kayak Al-Quranul Karim. Nah, kalau Quran dijaga oleh Allah, tidak ketambahan even satu huruf. Karena itu dipisahkan, furqanan. Furqanan. Nah, tiga itu. Apa hikmahnya buat kita dalam memasuki bulan Ramadan? Ya, nomor 6 adalah jadikan Quran sebagai pemisah hak dan batil. Di mana? Di dalam otak kita, ya, dalam pemikiran, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, sampai kita punya cita terus sampai mana? Sedunia. Karena maunya kita ini kepingin bagaimana dunia itu disentuh dengan Al-Quranul Karim. Nah ini Furqan itu kapan dapatnya? Setelah orang menjadikan Quran sebagai bayyinah. Kan urutannya gitu, dibaca, fahami, jadi ilmu, diamalkan, jadi hudan. Kalau hudan di-sharing, apa terjadinya dari Furqan? Pribadi kita berubah,
rumah tangga kita berubah, dan seterusnya nanti lingkungannya berubah karena semua disentuh dengan cahaya. Itu namanya furqan. Nah, sampai di sini, keenam ini itu yang harus kita pikirkan. Setiap kita masuk ke bulan Ramadan, belum mikir poso, masih sahrul Quran ini. Masih sahrul Quran. Ingatlah dengan itu, ingat Ramadan dengan sahrul Quran. Setelah itu baru sahur siang. Sambut ia dengan gembira, riang hati, respek, cinta, syukur. Kenapa? Karena Quran. Jadikan Quran sebagai hudan, diimplementasikan. Bagus sudah, saya Ramadan ini mau 2 kali khatam Ustaz, good. Saya Ramadan ini mau membaca ulang semua kajian tafsir yang saya sudah tulis Ustaz, good. Saya ingin, pokoknya Ramadan ini tiap hari saya akan menghadiri kajian Quran. Atau saya setiap hari akan baca tafsir Quran, good. Setelah jadi ilmu, pertanyaannya, bagaimana ngamalkannya? Jadi kalau saya akan Ustadz fahami, setelah saya fahami, saya amalkan. Dulu para sahabat Nabi 10 ayat, dia hafalkan, dia baca, dia pahami, dia amalkan. Nambah lagi 10 ayat, itu cara belajarnya para sahabat dulu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita sudah menjadikan Quran sebagai hudan, bagaimana kita sharingnya? Apa yang sudah kita lakukan dalam usaha menyebarkan Al-Quran Karim? Terakhir, pelajari, rasakan, dalami, bayinatnya Al-Quran. Kenapa? Karena itu akan membuat iman kita teguh. Itu yang membuat kita jatuh cinta sama Al-Quran. Karena kita merasakan taste-nya, merasakan kenikmatannya, namanya bayinat. Dan terakhir, kalau Quran sudah jadi hudan dan bayinat dalam hidupmu, maka Quran akan jadi pemisah antara hak yang dan batil. Itu sampai 6. Itu yang disebut dengan syahrul Quran. Nah, terakhir ini saya cepat karena tidak cukup nanti waktunya. Lah, yang terakhir baru Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Faman syahida minkumus syahra", maka kata Allah, siapa di antara kalian yang menyaksikan hilal pertama bulan Ramadan, falyasum, maka berpuasalah. Kapan? Setelah tadi itu Allah jelaskan panjang lebar tadi ini. Mulai Quran, terus ke hudan, terus ke linnas, terus bayinat minal huda, terus baru furqan. Setelah jelasin furqan, baru Allah menyatakan, kalau kamu nanti ketemu bulan Ramadan, puasalah. Baru puasa, setelah jelasin apa? Quran. Artinya, lek wis bener, tahu bener Quran itu apa dan segala macam, puasa. Dan puasanya nanti menjadi jauh lebih baik. Kenapa? Karena puasa itu intinya juga bersentuhan dengan Quran. Bahkan karena puasa itu karena ada Al-Quranul Karim. Kita gembira. Gembiranya diwujudkan dalam bentuk puasa. Makanya itu kalau jenengan pikirkan, di Ramadan itu ngapain sih yang terbanyak? Kenapa kok puasa? Sebenarnya karena kita memberikan porsi kepada Al-Quran. Kita diminta untuk memperbanyak bacaan. Sholat witir masih membaca Al-Quran malamnya itu. Tujuan sebenarnya sholat witir paling utama adalah mendengarkan Al-Quran itu. Ya, kepada semua orang. Sehingga 1 bulan itu, makanya memang sebaik mungkin lah kalau bisa memang yang khataman itu 30 juz. Karena seakan-akan itu menjadi review ulang setiap tahun. Isinya Quran dan segala macamnya. Sayangnya kita tidak sungguh-sungguh. Kita hanya sampai pada mendengar atau membaca Al-Quranul Karim. Kan itu Allah menyatakan, "Man kana maridun aw ala safarin", siapa yang sakit atau dalam pembergian, ganti nanti di hari yang akhir, yang lain. Allah tidak mengendaki kesusahan. Allah itu mengendaki kalian kemudahan dan tidak mengendaki kalian kesusahan. Karena itu seriuslah, tukmilul iddah, sempurnakan training itu. Sampai oleh Allah dipersiapkan kan agar kita ini tersentuh hati kita. Sebagaimana tadi ya, kita ini kering. 11 bulan sudah tidak karu-karuan dengan hati. Ada yang hatinya sakit, ada yang hatinya mati sudah. Ada hatinya yang keras seperti tadi. Dan membatu. Semuanya yang dibutuhkan apa? Air. Dalam konteks ini Quran. Biarkan Quran netes pelan-pelan ke hati kita. Ya, setiap harinya dilatih. Kan itu sangat menarik. Quran, jin-jin yang pemarah, semuanya diikat oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita memberikan hati kita di training selama bulan Ramadan. Dan nanti kalau di training pelan-pelan, yang sakit menjadi sembuh, yang kering kerontang tumbuh zar'an tadi mukhtalifan alwanu, yang mati pun pelan-pelan dia hidup, hidup dia. Nah, makanya begitu sudah selesai training, apa konkret keberhasilannya, cirinya, orang itu akan membesarkan Allah, akan bertakbir.
Karena mendapatkan hidayah tadi itu. Merasakan nikmatnya Quran, hidayah, merubah dirinya. Sekarang dia sadar, semuanya kecil ya Allah. Jabatan saya kecil, uang saya kecil. Ya, dunia ini kecil. Engkau yang besar ya Allah. Dari dulu saya memenangkan nafsu saya. Enggak ya Allah, saya sekarang sadar. Engkau yang besar ya Allah. Karena itu lihat, setelah selesai, ngapain? Walitukabbirullah. Besarkan Allah. Makanya di setiap Idul Fitri kita menyatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis kita kalau kita mikirkan. Karena kita merasa, ya Allah, 11 bulan saya hilang, ya Allah. Hati saya keras. Engkau turunkan Al-Quran membasahi hati saya. Pelan-pelan hidup, ya Allah. Sekarang saya tahu, karena saya sudah jadikan Quran sebagai hudan. Dia jadi furqon dalam hidup saya. Sekarang saya tahu mana yang hak, mana yang batil. Mana yang saya boleh kerjakan, mana yang enggak. Hati saya sekarang terpaut dengan akhirat, dengan cinta kepada Allah. Karena itu mulutnya menyatakan Allah Maha Besar, hatinya menyatakan enggak ya Allah, panjenengan ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati nangis, terima kasih ya Allah, Engkau kasih kesempatan saya sebulan utuh untuk mentraining hati saya ini dengan Al-Quran. Ya Allah, terima kasih ya Allah, ulat-ulat dalam hati saya sekarang sembuh ya Allah. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ada juga yang nangis, belum ya Allah, Ramadan ini masih saya sia-siakan. Saya belum jadikan Quranmu sebagai hudan, maafkan saya ya Allah. Tapi saya sadar Engkau yang paling besar, Allahu Akbar, misalnya. Itu, karena itu walitukabbirullah ala ma hadakum. Dan setelah itu kenapa? Agar apa kita ini puasa itu? Agar bersyukur. Kenapa sih kok bersyukur? Karena orang bersyukur itu, perhatikan, orang bersyukur itu karena dia mendapat nikmat. Kalau orang tidak mendapat nikmat, dia tidak bisa bersyukur. Nikmat apa? Nikmat berupa Al-Quran. Nikmat berupa Al-Quran itu tadi. Karena dia dapat Al-Quran. Yang dia fungsikan sebagai hudan, bayinat, dan furqan. Karena itu kita berterima kasih kepada Allah. Nah, kalau orang tidak merasakan ini, boten merasakan hudan, tidak merasakan bayinat, tidak merasakan furqan, gimana dia bisa mau bersyukur? Apanya yang bersyukur? Paling bersyukurnya alhamdulillah. Terima kasih Allah, habis ini saya sudah bisa sarapan lagi. Begitu. Lah, karena itu la'alla. La'alla itu tidak menjamin berhasil. Ya, karena la'alla itu agar supaya mugo-mugo, mudah-mudahan itu la'alla. Bersyukur. Itu maunya. Kapan kita sukses di bulan Ramadan? Kalau Ramadannya kita isi dengan Al-Quran Karim. Baca, fahami, amalkan, jadikan dia hudan, bayinat, dan furqan. Setelah itu, kalau sudah semuanya, maka kemudian pasti cirinya kita akan takbir. Ya, kita akan membesarkan Allah, semuanya menjadi kecil dan bersyukur. Bersyukur. Itu poinnya. Dan cara Allah meletakkan bulan puasa itu karena memang kita sekarang, lihat ini surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah itu sebenarnya tekanannya ada pada 9 tempat ya. Jadi pertama bicara tentang iman, kafir, munafik, nanti di ayat 285 sampai 286 isinya sama. Terus tentang penciptaan Allah, ada Nabi Adam di sini jelaskannya. Itu setelah itu baru Bani Israel, setelah itu Nabi Ibrahim yang diuji dan memiliki simetrinya. Kalau sini Nabi Ibrahim diuji, sini orang Muslim yang diuji. Kalau ini semua aturannya untuk orang Bani Israel, yang ini aturannya untuk orang Islam. Yang ini penciptaan dan pengetahuan, sini penciptaan dan pengetahuan, belajar dari Adam dan seterusnya. Nah, ini seperti kacanya, direfleksikan semuanya. Jadi seperti cincin bentuknya. Dan tengah-tengahnya kita dipilih oleh Allah sebagai ummatan wasata. Karena sekarang Bani Israel gagal. Tidak jadi lagi umat pilihan, yang dipilih kita adalah orang Islam. Ciri pemilihan umat Islam itu diawali dari apa? Orientasinya berubah, yaitu pemindahan arah kiblat. Setelah arah kiblatnya orientasinya sudah benar sekarang, udah jangan niru orang Yahudi lagi, tidak ada kesamaan sekarang. Karena gagal orang Yahudi. Sekarang kita umat Islam. Ya, karena itu di ayat 143, tengah-tengahnya 286 ada kalimat ummatan wasato. Karena kita yang dipilih oleh Allah sebagai ummatan wasato. Nah, untuk apa maunya? Untuk sebagai saksi buat manusia. Kalau mereka ingin tahu bagaimana sih orang yang beriman itu agar melihat kepada orang Islam.
bagaimana menyelenggarakan pendidikan dengan iman, ekonomi dengan iman, pemerintahan dengan iman. Lihatlah kepada masyarakat Islam. Meskipun hari ini kita sedih karena tidak ada yang bisa dijadikan contoh, Masya Allah ya. Tapi tujuannya itu, karena itu diarahkan orientasinya berubah, Allah turunkan Al-Quran sebagai manual, biar kita bisa menciptakan peradaban Islam yang baik, merubah diri kita sampai merubah alam semesta ke arah yang lebih baik dalam lindungan atau dalam lindungan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Itu poinnya. Jadi semoga ini menginspirasi kita dan menjadikan kita Ramadan ini saya harus lebih baik, terutama dengan dua hal, Syahrul Quran wa Syahrus Syiyam. Demikian mungkin yang bisa saya sharingkan. Saya persilakan mungkin kalau ada yang penting untuk didiskusikan, menawi boten wonten, mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Saya kembalikan kepada moderator. Syukron Ustaz, alhamdulillah. Sungguh sangat seru sekali untuk pembahasan pada kajian kali ini. Monggo untuk para jamaah kami beri kesempatan untuk 1 atau 2 orang penanya. Bagi yang mau bertanya bisa melalui fitur chat atau bisa langsung membuka mic-nya. Monggo kami beri kesempatan 1 sampai 2 penanya. Bisa bertanya tentang materi ini atau di luar materi, Ustaz? Monggo. Mungkin ada jemaah yang mau bertanya. Sepertinya belum ada, Ustaz. Bisa dilanjut dengan doa. Mic-nya tertutup, Ustaz. Mic-nya Ustaz masih tertutup, Ustaz. Oke, kayaknya sudah ada kayak Mas. Jadi terima kasih kalau alhamdulillah semoga kita diberi kefahaman dan bukan sekali lagi bukan saja kefahaman, kita harus mulai mengamalkan biar dia menjadi hudan. Nah, semoga apa yang kita pelajari tadi nanti bisa kita amalkan saat kita memasuki bulan Ramadan. 2 motivasi yang ingin kita lakukan, Syahrul Quran, Syahrus Syiyam. Yang kedua, kita ingin nanti menjadi orang-orang yang mengagungkan Allah SWT dan orang-orang yang bersyukur sebagai buah dari puasa Ramadan. Demikian, mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Semoga Allah memastikan kita menjadi ahli Al-Quran, yang mendapatkan syafaat Al-Quran, dan kelak mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa jama'atina min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli Al-Quran wa la taj'alna wa iyyahu min ahli su'i wa ahli dhair wa ahli al-isyan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ballighna Ramadan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.